Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 MIA. Pagi ini kamu akan melanjutkan pembelajaran tentang alat optik yang bagian keempat. Pokok pembahasan masih tentang pembiasan cahaya, tetapi pembiasan cahaya pada permukaan lengkung. Jika sebelumnya pembiasan cahaya pada permukaan datar, maka sekarang pada permukaan lengkung. Artinya, permukaan yang akan membiaskan cahaya ini memiliki jari-jari kelengkungan. Kemudian akan mengamati bagaimana terjadinya pemantulan sempurna. Artinya, tidak lagi mengalami cahaya tidak lagi dibiaskan. Yang pertama, sebelumnya kamu telah mempelajari bahwa pembiasan pada permukaan datar itu akibat daripada beda kerapatan daripada medium yang dilalui oleh cahaya. Ya, misalkan cahaya berasal dari udara ya, dengan sudut datang I, maka ketika memasuki medium yang lebih rapat, indeks biasnya lebih besar, maka cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal dengan sudut bias R. Dan hal ini dapat diamati ya apabila kita memasukkan sebatang pensil ke dalam gelas yang berisi air. Maka jika kita mengamati dari luar permukaan daripada gelas, maka kita akan melihat seolah-olah pensilnya patah. Nah, hal ini disebabkan terjadinya pembiasan. Kemudian, bagaimana pembiasan yang terjadi pada permukaan lengkung? Dan pada umumnya, permukaan yang lengkung ini kita anggap sebagai permukaan yang berbentuk bola, sehingga dapat kita anggap bahwa jari-jari kelengkungannya sama. Salah satu contoh yaitu sebuah akuarium ya, yang berbentuk bola ya, akan memiliki permukaan yang keseluruhan sisinya itu dalam keadaan lengkung. Nah, apabila kita mengamati, misalnya ada seekor ikan yang berada di dalam akuarium yang berisi air, tentu air memiliki indeks bias. Sedangkan kita yang berada di luar, ya, kita berada di udara yang memiliki indeks bias udara. Maka cahaya yang didatangkan dari sisi sebelah kiri pertama akan mengenai permukaan lengkung daripada akuarium tersebut, ya, permukaan yang sebelah kirinya, di mana permukaan sebelah kiri ini bersifat sebagai cermin atau bersifat sebagai permukaan cembung, ya, bersifat sebagai permukaan cembung. Nah, apabila cahaya ini terus sampai ke permukaan yang sebelah kanan, maka yang kita akan amati bahwa cahaya mengenai permukaan lengkung yang bersifat cekung. Ya, jadi ada dua permukaan dalam sebuah akuarium bola ya, yang bisa kita anggap sebagai satu permukaan cembung dan satunya permukaan yang cekung. Selanjutnya kita mengamati bagaimana efek yang terjadi apabila ada orang di luar akuarium melihat ikan. Dan demikian juga sebaliknya apabila ikan melihat orang yang berada di luar akuarium. Ya, bagaimana jarak bayangan yang akan teramati? Baik, kita perhatikan apabila misalnya orang atau anggap ini bunga seperti gambar, ada orang yang berada di luar akuarium mengamati ikan yang ada di dalam akuarium, maka kita anggap bahwa cahaya bersumber dari arah ikannya sehingga akan dihasilkan bayangan, ya, akan dihasilkan bayangan yang dari luar akan melihat bahwa ikan akan berada seolah-olah tidak pada tempat yang semestinya, artinya mungkin lebih dekat lagi ke permukaan daripada akuarium, ke lengkungan akuarium tersebut. Ya. Nah, dengan data nanti kita sebut bahwa jarak yang mengamati ya, ke permukaan cermin kita sebut jarak benda, kemudian jarak daripada bayangan di mana menurut pengamatan orang posisi bayangan bendanya kita sebut S-aksen, dan jari-jari kelengkungan daripada
permukaan cekung ini kita sebut sebagai R. Selanjutnya, bagaimana jika sebaliknya? Ikan yang mengamati orang yang berada di luar. Nah, kita perhatikan gambar. Nah, apabila ikan yang mengamati orang yang berada di luar, maka kita menganggap cahayanya berasal dari orang yang menghadap daripada permukaan akuarium tersebut. Ya. Nah, sehingga nanti akan dihasilkan, ya, ikan akan melihat seolah-olah jaraknya atau posisi orang yang diamatinya itu tidak pada posisi yang realnya. Ada jarak bayangan yang dihasilkan. Nah, baik, kita amati sekarang bagaimana hubungan antara jarak benda dengan jarak bayangan di dalam akuarium dan di luar akuarium yang indeks bias mediumnya berbeda. Kita lihat persamaan matematisnya. Ya, kita melihat kembali akuarium dalam bentuk yang berbeda, ya, di mana N2 itu adalah indeks bias air yang ada dalam akuarium, dan indeks bias yang berada di luar akuarium kita sebut sebagai indeks bias N1 atau udara. Hubungan daripada jarak benda dengan jari-jari kelengkungan daripada akuarium dapat dinyatakan sebagai N1 per S tambah N2 per S aksen. Jadi S ini adalah jarak bendanya, dan kemudian S aksen adalah jarak bayangan yang dilihat. Ya, itu sama dengan selisih indeks bias udara dengan air dibanding dengan jari-jari kelengkungannya. Jadi ini persamaan daripada pembiasan daripada kelengkungan cermin atau kelengkungan permukaan yang memiliki kelengkungan yang disebut spherics. Kemudian, bagaimana dengan perbesarannya? Nah, perbesaran daripada bayangan itu adalah perkalian antara indeks bias dengan jarak daripada bendanya atau indeks bias kali jarak dengan bayangannya. Misalkan kita katakan perbesaran itu adalah jarak bayangan dikali indeks bias mediumnya dibanding dengan jarak benda dikali dengan indeks bias mediumnya, ya, di mana bayangan ini berada, ya, dan bendanya berada, maka indeks bias ruang tempat daripada benda itulah yang dimaksud. Beberapa penjelasan atau keterangan daripada besaran-besaran untuk permukaan lengkung ini dinyatakan seperti ini. N1 indeks bias medium udara, N2 indeks bias kaca atau air, ya. Kemudian S itu adalah jarak daripada benda ke permukaan dan S aksen jarak bayangan. R jari-jari kelengkungan dan M perbesaran bayangan. Jadi M ini adalah perbesaran. Demikian halnya selain keterangan ini, maka ada beberapa aturan di dalam pembiasan yang dihasilkan oleh permukaan yang lengkung, apakah bagian cekungnya atau bagian cembungnya. Dikatakan bahwa jika benda atau bayangan itu berada di depan permukaan lengkung, maka nilai jarak bendanya atau jarak bayangannya bertanda positif, ya, jika berada di depan. Kemudian sifat bayangannya disebut sebagai nyata. Sebaliknya, jika berada di belakang permukaan lengkungnya, maka nilai benda, jarak benda, dan jarak bayangan itu adalah negatif dan bayangannya bersifat maya. Kita coba perhatikan contoh berikut. Seekor ikan berada di dalam akuarium yang berbentuk bola dengan diameter 40 cm. Ikan berada pada jarak 20 cm dari dinding permukaan akuarium. Pada saat yang sama, seorang melihat ikan dari jarak 50 cm. Jika indeks bias air 4/3, tentukan jarak bayangan ikan dilihat oleh orang dan jarak bayangan orang apabila dilihat oleh ikan. Ya. Nah, baik, data yang diketahui itu diameter
bentuk bola daripada akuarium itu 40, maka jari-jarinya 20. Jarak ikan dari permukaan akuarium 20 cm, jarak orang dari luar ya, ke permukaan akuariumnya 50 cm, dan indeks bias udara 1, indeks bias air itu 4/3. Langkah yang kita lakukan untuk menentukan jarak bayangan ikan menurut orang, pertama, ya, kita menetapkan bahwa apabila orang melihat ikan, maka berarti cahaya datangnya dari ikan atau katakan dari akuarium. Ya. Nah, sehingga tampak bahwa cahaya berada sepihak dengan permukaan lengkung daripada akuarium. Kita katakan sebagai jari-jari kelengkungan yang bernilai positif. Kemudian karena bernilai positif, jari-jari kelengkungannya berarti posisi daripada ikan yang berada di dalam akuarium juga bernilai positif. Nah, bagaimana bayangan yang dihasilkan? Nah, kita mempergunakan persamaan yang tadinya sudah kita pelajari, yaitu indeks bias air dengan jarak ikan dan indeks bias udara dengan jarak bayangan ikan. Ya, itu selisih indeks bias dengan kelengkungannya. Nah, jika nilainya kita masukkan, maka kita peroleh bahwa jarak bayangan ikan itu adalah 12 cm. Ya, ketika orang yang melihatnya, maka orang akan melihat seolah-olah jaraknya itu adalah 12 cm. Nah, jarak bayangan bernilai negatif karena berada di belakang cermin. Kemudian ya berada seolah-olah berada pada jarak 12 cm di belakang dinding akuariumnya. Sebaliknya, bagaimana kalau ikan yang melihat orang yang berada di luar? Ketika ikan yang mengamati orang yang berada di luar, maka arah daripada cahaya yang mengenai permukaan lengkung akuarium itu bersumber dari sepihak dengan orang yang berada di luar, ya. Sehingga yang kita amati di sini menjadi kelengkungan daripada akuariumnya ini kelengkungannya berada di dalam akuarium itu, atau katakan bertanda negatif karena sumber cahayanya bersumber dari luar. Ya. Dan kemudian orang yang berada di luar itu bertanda positif, posisinya, jarak bendanya. Baik, yang diinginkan adalah perbandingan indeks bias dengan jarak orang, indeks bias udara dengan jarak bayangan orang. Nah, maka kita peroleh nilainya jarak bayangan orang, ya ini maksudnya jarak bayangan orangnya. Jarak bayangan orang itu adalah minus 100 cm. Ya. Jadi artinya ikan melihat orang yang tadinya berjarak 50 cm, tetapi menurut ikan, orang tersebut berada pada jarak 100 cm dari dinding akuarium. Jadi inilah cara menghitung atau menentukan jarak bayangan sebuah benda pada permukaan lengkung yang menghasilkan pembiasan. Selanjutnya kita mempelajari pengertian daripada pemantulan total atau pemantulan sempurna. Pemantulan sempurna ini adalah pemantulan yang dihasilkan oleh benda atau suatu medium, ya, yang indeks biasnya berbeda, di mana cahaya bersumber dari medium yang memiliki kerapatan lebih besar. Nah, di mana suatu saat pada sudut tertentu, ya, cahaya akan mengalami pemantulan total, tidak mengalami pembiasan. Nah, hal inilah yang terjadi pada misalnya beberapa misalnya permata atau berlian memiliki warna yang demikian cerah akibat pemantulan daripada cahaya dengan sudut-sudut tertentu daripada permata atau berlian yang ada tersebut. Baik, kita perhatikan bahwa
Pemantulan sempurna itu proses terjadinya apabila kita mulai daripada posisi awal, proses daripada pembiasan. Ya, kita perhatikan gambar ini. Apabila misalnya cahaya bersumber dari medium yang lebih rapat yaitu kaca, kemudian dibiaskan ke udara, maka pada bidang batas ini akan nampak arah daripada pembiasannya. Sekarang apabila sudutnya tegak lurus daripada permukaan bidang batas atau sejajar dengan garis normal, maka cahaya ini akan diteruskan, tidak mengalami pembiasan. Selanjutnya, jika cahayanya membentuk sudut tertentu, katakan I, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Mengapa? Karena indeks bias udara lebih kecil daripada kaca. Jadi, cahaya menjauhi garis normal. Suatu saat ketika sudut sinar datang I ini diperbesar. Diperbesar seperti gambar ketiga, maka sinar biasnya yang menjauhi garis normal, ya, ternyata dapat menghasilkan sinar bias yang sejajar dengan permukaan bidang batas atau tegak lurus 90 derajat terhadap garis normal. Ketika hal ini terjadi, sinar bias itu sejajar permukaan bidang batas, maka disebutlah cahaya dengan sinar datangnya sama dengan sudut kritis cahaya. Ini yang disebut dengan sudut kritis cahaya. Ketika sinar biasnya membentuk 90 derajat terhadap garis normal atau sejajar permukaan bidang batas. Apabila sudut kritisnya atau sinar datangnya lebih besar dari sudut kritis, saya ulangi, apabila sinar datangnya lebih besar dari sudut kritis, seperti gambar yang keempat, ini sinar datang lebih besar daripada sudut kritisnya, maka cahaya tidak lagi mengalami pembiasan, tetapi cahaya mengalami pemantulan total. Inilah yang disebut dengan pemantulan total atau pemantulan sempurna, di mana sudut datang cahaya sama dengan sudut pantulnya. Sudut datang cahaya sama dengan sudut pantulnya. Apa yang kita dapatkan dari pemantulan sempurna ini, maka kita bisa melihat bahwa ketika terjadi pemantulan sempurna dengan sudut datang cahaya sama dengan sudut kritisnya, maka dapat kita tentukan berapa indeks bias daripada medium tersebut. Jika itu kaca, berapa indeks bias kacanya. Pemantulan sempurna terjadi dengan syarat yang pertama, sinar datang dari medium yang lebih rapat ke medium kurang rapat, sudah dijelaskan. Kemudian sudut datang sinar lebih besar dari sudut kritis. Jadi kalau dia sama dengan sudut kritis, maka pembiasannya adalah 90 derajat. Tetapi kalau lebih besar, maka yang terjadi adalah pemantulan. Baik, secara matematis dapat kita tentukan nilai daripada indeks bias medium ketika terjadi sudut kritis dicapai, sudut datangnya sama dengan sudut kritisnya. Maka bisa kita katakan ketika sudut biasnya 90 derajat, sin 91, maka sudut kritis, sinus sudut kritis itu sama dengan 1/4 indeks bias mediumnya. Jadi ini secara matematis, atau sinus I kritis sama dengan 1/4 N medium. Bagaimana penerapannya dalam matematisnya, kita akan melihat contoh. Sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa peristiwa pemantulan total itu diterapkan pada beberapa prinsip daripada serat optik.
Nah, dengan serap optik yang kita kenal ini sebagai penghantar daripada media, ya, maka kita bisa melihat bahwa sinar yang dihantarkan, sinyal-sinyal yang dihantarkan itu mengalami pemantulan-pemantulan total, ya, sehingga tidak mengalami pembiasan lagi. Jadi ya, berkas-berkas cahayanya itu dilewatkan, ya, dilewatkan dengan setelah mengalami pemantulan pada permukaan serat optiknya. Demikian juga dengan ya pada benda-benda yang mengkilat, misalnya barang-barang berharga, misalnya berlian atau permata dan yang lain-lain. Sama halnya juga pemantulan total itu terjadi ketika kita mengamati terjadinya fata morgana di jalan yang demikian panas, di mana kita melihat seolah-olah di depan kita itu jalanan itu ada terendam air. Ya, nah, ini beberapa peristiwa terjadinya pemantulan total. Sebagai contoh, seberkas cahaya dari medium kaca indeks biasnya 1,5 menuju medium air yang indeks biasanya 1,33. Tentukan sudut kritisnya. Ya, dengan persamaan yang sudah kita pelajari tadi, ya, nah, di mana sudut kritis itu adalah perbandingan daripada indeks bias daripada mediumnya, yaitu indeks bias air dibanding indeks bias kaca atau 1,33 per 1,5. Maka kita peroleh nilai sinus sudut kritis itu adalah 0,8, ya, atau besar sudutnya yaitu 62,5 derajat. Artinya, ketika sudut datang itu 62,5 derajat, maka cahaya dibiaskan dengan sudut 90 derajat. Inilah sudut kritis. Sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Salam sehat buat kamu semua.